Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk guru-guru hebat Nusantara. Saya Titi Kurniati, guru SMP Negeri 1 Kedung Bandeng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebagai seorang pendidik, dalam keseharian tentu kita menghadapi murid-murid yang beragam. Banyak dari murid-murid kita yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang tidak dapat mengakses teknologi. Murid-murid yang kurang bisa beradaptasi secara sosial karena terlalu lama berinteraksi hanya dengan ponselnya. Murid yang bosan dengan pembelajaran karena sebenarnya ia telah menguasai keterampilan yang diajarkan, sehingga pembelajaran tidak lagi menantang bagi dirinya. Ada juga murid-murid yang sedang bekerja keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan. Namun karena ada kesenjangan antara apa yang ia mampu lakukan dengan apa yang sedang dipelajari, akhirnya ia tidak bisa membuat koneksi. Selain itu, ada juga murid yang hasil kerjanya tampak baik, namun di sisi lain ia memiliki masalah secara sosial emosional. Murid yang memiliki minat besar terhadap bidang tertentu, namun belum mampu tersalurkan. Dan juga murid-murid yang mengalami kesulitan belajar. Itulah keberagaman dari murid-murid kita. Bagaimana jika ini tidak direspon dengan tepat? Tentunya akan terjadi kesenjangan belajar, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Dengan mengetahui keragaman murid-murid kita yang begitu luas, guru sebagai pendidik tentu harus dapat memberikan pelayanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan untuk mengakses apa yang kita ajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Sehingga, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, murid akan dapat tumbuh dan berkembang sesuai bakat, minat, dan potensi mereka, hingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu cara untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, di mana dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dalam merespon kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru perlu persiapan strategi pembelajaran yang tepat meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi yang digunakan adalah didasarkan pada pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Sebelum praktik baik pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan, saya sudah mengambil data tentang kesiapan belajar murid melalui kuisis, yang hasilnya minat belajar murid melalui angket, dan gaya belajar murid melalui link Aku Pinta Tes Gaya Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Oke. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Coba kalian ungkapkan dengan emoticon yang linknya Ibu bagi pada grup KBM. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Ada berapa macam karakteristik makhluk hidup itu? Apa? Ada 8. Yang pertama apa? Masih ingat yang materi yang kemarin? Memiliki kemampuan untuk bergerak. Tujuan kita pada pembelajaran hari ini yaitu kita nanti ya semua kita dapat mengelompokkan Makhluk hidup. dengan menggunakan Kunci dikotom. nanti kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 ya kalian nanti bisa mengakses YouTube ya, YouTube tentang kunci determinasi ya, kelompok 1 ya. Nah, semua link nanti Ibu bagikan lewat grup KBM 7E ya.
saya adalah berkaki 4 sebagian. Nah, nanti kalian mengamati tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar rumah sesuai dengan yang diminati tadi. Yang suka menggambar nanti dengan digambar. Terus tuliskan karakteristiknya, ya. Tuliskan karakteristiknya. Yang suka memasak. Siapa yang suka masak ya? Oh iya. Naila suka memasak. Ya, suka memasak. Nah, yang suka masak nanti memilih tumbuhan-tumbuhan yang biasa dimasak oleh ibu. Gitu. Nah, nanti karakteristiknya ditulis, kemudian dibuat kunci determinasi, dibuat kunci dikotong. Gitu. Nah, yang suka IT boleh nanti dalam mengamati dibuat Canva ya, kamu kan suka Canva boleh. Nah, Canva nanti Canvanya diunggah di, biasanya kami suka di mana? TikTok, Facebook, Instagram. Oke, silakan diunggah di Instagram atau yang suka TikTok diunggah di TikTok. Nah, baik, kita refleksi dulu untuk pertemuan hari ini. Bagaimana perasaan kalian untuk pelajaran hari ini? Senang. Informasi apa nih yang kalian dapatkan hari ini? Tentang apa? Pengelompokan makhluk hidup. Harus apa? Berdiskusi. Ya, harus kerjasama. Ya, jadi keterampilan sosial dan spiritual apa yang kalian dapatkan? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, ya Pak? Untuk memudahkan mengenal dan membantukan. Ya, dari tujuan makhluk hidup dikelompokkan. Kemudian, bagaimana cara ilmuwan mengelompokkan makhluk hidup? Kunci klasifikasi. Kunci klasifikasi. Antara lain tadi jenisnya apa kunci klasifikasi? Kunci dikotom. Ya. Kemudian, ya, kunci dikotom itu merupakan kunci klasifikasi sederhana. Tepuk semangat. Materi berikutnya coba tentang apa? Ya, makhluk hidup beraneka ragam, tentang urutan takson makhluk hidup. Pelajari halaman berapa? 145. Ya, halaman berapa? 145. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita semua. Halo, nama saya Ara. Saya dari kelas 7E dan nomor absen saya 17. Setelah saya mengikuti pembelajaran klasifikasi makhluk hidup dengan kunci dikotom, saya merasa senang karena saya bisa mengamati dan mendengarkan video yang ditugaskan oleh Bu Guru dan saya juga bisa mengamati gambar-gambar yang ada. Di sini saya menyukai IT, jadi saya membuat laporan dalam bentuk Canva. Teman-teman saya juga ada yang menyukai gambar, berolahraga, dan lain-lain. Dengan pembelajaran seperti ini, potensi dan bakat saya dan teman-teman saya dapat tersalurkan. Terima kasih.